Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Feli di channel Feli Safriani. Baiklah Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas soal teknis pedagogi P3K berkaitan dengan KKM, RPP, dan penilaian. Soal yang pertama. Jika ada 32 siswa dalam suatu kelas dan saat penilaian ternyata hasilnya ada 3 siswa yang tidak mencapai KKM, bagaimana cara guru memberikan remedial? A. Pembimbingan individu. B. Pembimbingan kelompok. C. Pembelajaran ulang secara klasikal. D. Pembimbingan individu dan kelompok. Jadi, cari persentase peserta yang tidak mencapai KKM. Yaitu 3 dari 30 berarti 3 per 30 kali 100%. Itu sama dengan 9%. Jadi kalau seandainya persentasenya itu antara 0 sampai 20%, itu yang dilakukan adalah pembimbingan individu. Kemudian kalau di antara 20 sampai 50% itu adalah pembimbingan kelompok, dan 50 sampai 100% itu adalah pembelajaran ulang secara klasikal. Jadi ini jawabannya adalah karena dia 9%, berarti itu adalah yang poin A, 0 sampai 20%, yaitu pembimbingan individu. Jawabannya adalah A. Soal kedua, Pak Jamir mengajar di SMP Negeri 47 Sijunjung. Setelah mengadakan evaluasi pembelajaran, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dari 30 siswa, 10 siswa mendapatkan nilai 75 dan 20 siswa mendapatkan nilai 60. Sedangkan KKM yang ditetapkan adalah 70. Kegiatan remedial yang dapat dilakukan oleh Pak Jamir untuk 20 siswanya adalah A. Memberikan tugas pengganti, B. Menjelaskan kembali materi tersebut, lalu siswa yang belum tuntas dites kembali. Kemudian yang C. Membuat kelompok belajar siswa, yang D. Memberikan bimbingan individu kepada setiap siswa. Jadi cari persentase peserta yang tidak mencapai KKM, yaitu 20 dari 30 siswa kali 100%. Hasilnya adalah 67%. Jadi kalau sesuai dengan kriteria ini, 67 yaitu berada di antara 50 sampai 100%. Jadi harus dilakukan itu adalah pembelajaran ulang secara klasikal. Atau menjelaskan kembali materi tersebut, lalu siswa yang belum tuntas dites ulang kembali. Jawabannya adalah B. Soal ketiga. Pernyataan yang benar tentang pembelajaran remedial adalah kecuali A. Apabila hingga akhir semester pembelajaran remedial belum bisa membantu peserta didik mencapai KKM, pembelajaran remedial bagi peserta didik tersebut dapat dihentikan. B. Pembelajaran remedial difokuskan pada KD yang belum tuntas. C. Nilai KD yang dimasukkan ke dalam pengolahan nilai akhir semester adalah penilaian setinggi-tingginya sama dengan KKM yang ditetapkan di sekolah untuk mata pelajaran tersebut. D. Setelah pembelajaran remedial, nilai siswa minimal adalah sebatas KKM. Jadi kalau dilihat mulai dari option A, itu adalah benar. Kemudian yang B, pembelajaran remedial difokuskan pada KD yang belum tuntas, itu benar. Yang C, nilai KD yang dimasukkan ke dalam pengolahan nilai akhir semester adalah penilaian setinggi-tingginya, itu sama dengan KKM. Jadi paling tingginya bagi remedial ini adalah sebatas KKM. Jadi yang kecualinya itu adalah D. Setelah pembelajaran remedial, nilai siswa minimal adalah sebatas KKM. Jadi tidak serta-merta, jadi kalau misalnya setelah remedial langsung diberi nilai sebatas KKM. Jadi harus diproses. Kalau seandainya belum mencapai KKM, maka dilakukan remedial ulang sampai mencapai batas KKM. Jadi jawabannya adalah yang kecuali itu adalah D. Selanjutnya, perhatikan langkah-langkah berikut. 1. Jumlahkan setiap komponen, selanjutnya dibagi 3 untuk mendapatkan KKM setiap KD. Kemudian yang kedua, hitung jumlah kompetensi dasar setiap mata pelajaran pada setiap kelas. 3. Tentukan kekuatan atau nilai untuk setiap aspek atau komponen yang sesuai dengan kemampuan masing-masing aspek. Yang keempat, jumlahkan nilai seluruh KKM KD, selanjutnya dibagi dengan jumlah KD untuk menentukan KKM mata pelajaran. Urutan cara menentukan KKM yang benar adalah A1234, B4321, C2314, D1423. Jadi langkah menentukan KKM yang pertama,
hitung dulu jumlah KD di setiap mata pelajaran di setiap kelas. Yang kedua, tentukan kekuatan atau nilai untuk setiap aspek kompetensi sesuai dengan kemampuan masing-masing aspek. Yang ketiga, jumlahkan setiap komponen, selanjutnya dibagi 3 untuk mendapatkan KKM setiap KD. Yang keempat, jumlahkan setiap nilai seluruh KKM KD, selanjutnya dibagi dengan jumlah KD untuk menentukan KKM mata pelajaran. Jadi urutan yang benar itu adalah 2, 3, 1, dan 4. Selanjutnya, perhatikan pernyataan berikut. 1. Motivasi belajar peserta didik, 2. Kedalaman dan keluasan KD, 3. Keberadaan fasilitas media pembelajaran, 4. Sumber belajar, 5. Tingkat kecerdasan peserta didik. Aspek penting yang perlu diperhatikan dalam menyusun KKM adalah A1, 4, dan 5, B1, 2, dan 3, C1, 3, dan 4, D2, 3, dan 5. Jadi 3 aspek yang harus diperhatikan dalam menyusun KKM yaitu intake, kompleksitas, dan daya dukung. Intake itu meliputi tingkat kecerdasan peserta didik atau kemampuan awal. Kalau kompleksitas itu adalah tingkat kesulitan KD, kedalaman, dan keluasan KD. Kalau daya dukung ini berkaitan dengan kompetensi guru, keberadaan sumber belajar, media, sarana, dan prasarana pendukung pembelajaran. Jadi kalau kita lihat, pernyataan nomor 1, motivasi belajar peserta didik ini tidak termasuk ke dalam 3 aspek yang harus diperhatikan dalam menyusun KKM. Kalau kedalaman dan keluasan KD ini masuk kompleksitas. Keberadaan fasilitas media pembelajaran ini termasuk daya dukung, sumber belajar juga daya dukung, dan yang kelima tingkat kecerdasan ini termasuk intake. Jadi yang merupakan aspek penting yang diperlukan dalam menyusun KKM itu adalah 2, 3, dan 5. Option A, B, C tidak bisa termasuk ke dalam jawaban yang benar karena memuat angka 1. Angka 1 itu jelas tidak termasuk tadi. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya, salah satu cara yang dilakukan untuk mengelola emosi konstruktif dalam kegiatan pembelajaran adalah A. Menggunakan humor dalam pembelajaran, B. Mengembangkan rasa percaya diri kepada siswa, C. Strategi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan siswa, D. Nilai-nilai religius dan moral yang ditanamkan dalam pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran ada beberapa cara untuk mengelola emosi yang konstruktif, yaitu membangkitkan rasa humor dan kenyamanan, berorientasi pada kenyataan, yang ketiga memupuk emosi positif, dan mengurangi emosi negatif. Jadi jawaban yang benar itu adalah option. Selanjutnya, jika guru ingin menumbuhkan beberapa nilai seperti kejujuran, tenggang rasa, dan saling menghargai, maka guru bisa melaksanakan penilaian dengan A. Jurnal, B. Penilaian diri, C. Penilaian antar teman, D. Observasi. Jadi penilaian antar teman itu adalah penilaian yang dilakukan oleh seorang peserta didik terhadap peserta didik lain terkait dengan sikap atau perilaku peserta didik yang dinilainya. Penilaian antar teman dapat digunakan untuk menemukan nilai seperti kejujuran, tenggang rasa, dan saling menghargai. Jadi jawabannya ini adalah penilaian antar teman. Soal selanjutnya, berikut adalah susunan RPP yang benar terdiri atas komponen A, ini ada pilihan dari A, B, C, sampai D. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang B. Jadi urutan dari RPP itu yang paling atas identitas, lalu yang kedua KI, yang ketiga KD, kemudian indikator, baru tujuan, lalu materi, metode atau modal, media dan sumber belajar, langkah-langkah, dan terakhir evaluasi. Yang A mengapa salah? Karena menempatkan media itu terakhir. Media itu seharusnya setelah metode. Kemudian yang C mengapa salah? Karena menempatkan tujuan dulu sebelum indikator. Jadi indikator dulu baru tujuan. Yang D mengapa salah? Karena menempatkan metode atau modal setelah media. Jadi metode dan modal dulu baru media atau sumber belajar. Jadi jawaban yang benar adalah B. Selanjutnya, komponen RPP minimal yang harus ada sesuai dengan SE atau Surat Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 adalah, jadi ini tentang penyederhanaan RPP. Jadi RPP sekarang yaitu boleh disederhanakan menjadi 1 lembar, yang penting memuat 3 komponen. Nah, yang mana saja komponennya? Jadi komponennya itu adalah yang jawabannya yang C, yaitu memuat tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Jadi 3 komponen ini yang tidak boleh tinggal, artinya harus ada di dalam RPP kita. Jadi ini adalah komponen minimal. Kalau seandainya ingin ditambahkan dengan
komponen yang lain sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016, itu boleh-boleh saja. Yang penting yang tidak boleh tinggal itu adalah 3 komponen ini. Tujuan, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian. Selanjutnya, di bawah ini pernyataan yang benar terkaitan dengan penilaian adalah A. Assessment of learning memiliki proporsi yang tinggi dalam konsep penilaian. B. Assessment as learning memiliki fungsi sebagai penilaian formatif. C. Assessment for learning memberikan ruang untuk keterlibatan aktif peserta didik dalam menentukan kriteria dan prosedur penilaian. D. Penilaian sumatif adalah salah satu bentuk dari assessment for learning. Jadi assessment itu ada 3, of learning, for learning, dan as learning. Yang pertama, ciri assessment of learning. Jadi yang of ini itu yang proporsinya paling rendah. Dilakukan setelah proses pembelajaran selesai, tujuannya untuk memberikan pengakuan terhadap pencapaian hasil belajar setelah proses pembelajaran selesai. Contoh bentuknya adalah ujian sekolah, kalau dulu ada ujian nasional, dan bentuk penilaian sumatif atau penilaian yang menuntut hasil lainnya. Kemudian ciri assessment for learning. Dilakukan selama proses pembelajaran, tujuannya untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar, memberikan umpan balik, memantau kemajuan, dan menentukan kemajuan belajar peserta didik. Contoh bentuknya yaitu penugasan, presentasi, proyek, dan kuis-kuis. Yang terakhir, ciri assessment as learning. Ini yang proporsinya paling tinggi. Dilakukan selama proses pembelajaran, tujuannya sebagai formatif atau memperbaiki proses pembelajaran dengan melibatkan siswa dalam kegiatan penilaian, seperti menentukan kriteria dan prosedur. Peserta didik diberi pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi diri sendiri. Jadi pada assessment as learning ini ada pelibatan peserta didik dalam proses penilaian. Contoh bentuknya itu ada penilaian diri dan penilaian antar teman. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang B. Assessment as learning memiliki fungsi sebagai penilaian formatif. Kalau yang A, assessment of learning memiliki proporsi yang tinggi dalam konsep penilaian, itu salah. Jadi yang paling tinggi itu adalah assessment as learning. Kemudian yang C, assessment for learning memberikan ruang untuk keterlibatan, ini salah. Yang memberikan ruang untuk keterlibatan itu adalah assessment as learning. Kemudian penilaian sumatif adalah salah satu bentuk dari assessment for learning. Jadi kalau sumatif itu adalah penilaian of learning. Jadi jawaban yang benar adalah B. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal pada video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan doa saya tetap sama. Semoga Bapak Ibu lulus tes tahap kedua tahun ini. Amin amin ya robbal alamin. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.